Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang Uganda. Sebuah negara yang, jujur aja, pernah jatuh ke titik terendah, tapi kemudian berhasil bangkit lagi. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini, gimana caranya sebuah bangsa bisa bangkit dari titik terendahnya? Ini jadi inti dari cerita kita hari ini. Karena lewat Uganda, kita bakal lihat langsung prosesnya. Dari kehancuran total sampai upaya membangun kembali harapan dan stabilitas. Oke, kita mundur sedikit ya, ke titik awalnya. Tahun 1962, Uganda baru aja merdeka dari Inggris. Nah, kita mungkin mikir, wah merdeka, pasti langsung enak. Ternyata nggak juga. Justru sebaliknya, fondasi negara yang baru lahir ini ternyata rapuh banget dari awal. Dan disinilah bibit-bibit masalahnya mulai kelihatan. Jadi ada perebutan kekuasaan, tapi ini bukan sekedar politik biasa ya. Ini antara raja-raja tradisional yang masih kuat sama pemerintah pusat yang baru. Tambah lagi, institusi negaranya ya ampun lemah banget. Dan yang paling bahaya, militer perannya jadi super dominan. Nah, kombinasi ini nih yang kayak ngasih karpet merah buat orang seperti Idi Amin untuk naik. Dan dari kerapuhan itulah, pintu terbuka menuju salah satu babak paling kelam dalam sejarah Uganda. Sebuah era yang benar-benar menguji bangsa ini sampai ke batas kemampuannya. Dan bener aja, nggak lama, tahun 1971, Jenderal Idi Amin ngambil alih kekuasaan lewat kudeta. Dan boom, suasananya langsung berubah 180 derajat. Rezimnya ini pakai cara-cara yang keras banget buat bertahan. Oposisi dihabisin, kebebasan sipil lupakan. Akhirnya, rasa takut itu jadi selimut yang nutupin kehidupan sehari-hari. Terus, dampaknya gimana? Wah, jangan ditanya, hancur lebur. Bayangin aja rezim ini bikin kebijakan yang kelihatannya populis, tapi salah kaprah. Contohnya, mereka ngusir komunitas Asia yang padahal itu tulang punggung ekonominya. Ya jelas, bisnis dan industri langsung lumpuh. Hubungan sama dunia luar rusak parah. Dan yang lebih sedih lagi, orang-orang pinternya, para profesional, pada kabur semua. Istilahnya brain drain. Ini bikin Uganda makin terpuruk. Dan kutipan ini, kekerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, benar-benar nusuk banget ya. Ini ngegambarin betapa dalamnya krisis yang terjadi. Jadi ini bukan lagi soal politik atau ekonomi aja loh. Buat banyak warga Uganda, kekerasan itu jadi hal yang mereka hadapi setiap hari. Trauma sosialnya jelas, dalam banget dan membekas. Tapi, ya gitu kan, nggak ada kekuasaan yang abadi. Pelan-pelan tapi pasti, tekanan itu mulai datang dari segala penjuru. Dan inilah awal dari sebuah perubahan besar. Jadi, jatuhnya rezim Amin ini bukan karena kebetulan ya, ada sebab akibatnya. Dari dalam negeri, perlawanan gerilya makin kuat. Dari luar, tekanan internasional makin kencang. Sampai puncaknya, negara tetangga, Tanzania, ikut invasi. Rezim yang tadinya kelihatan kuat banget, akhirnya ketemu lawan yang nggak bisa mereka hadapi lagi. Nah, di slide ini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Ini titik baliknya. Dari yang tadinya penuh penindasan, sekarang ada upaya untuk stabil. Dari ekonomi yang hancur, sekarang investasi mulai dibuka. Dari rasa takut yang menyebar di mana-mana, sekarang ada tugas berat untuk memulihkan kepercayaan publik. Ini pergeseran yang, wow, fundamental banget. Oke, rezim lama jatuh, babak baru pun dimulai. Nah, ini bagian ceritanya tentang gimana Uganda dengan sadar dan terencana mulai bangun lagi dari nol, dari puing-puing yang ditinggalkan. Pemerintahan baru yang ngambil alih tahun 1986 di bawah Yoweri Museveni, mereka nggak asal-asalan. Mereka punya rencana yang jelas, fokus ke 3 pilar utama. Simple tapi penting banget. Pertama, ciptakan keamanan, biar orang nggak takut lagi. Kedua, pulihkan ekonomi. Jelas, ini harus. Dan yang ketiga, mungkin yang paling susah, dapatin lagi kepercayaan rakyat ke pemerintah. 3 pilar ini jadi fondasinya. Terus gimana cara mereka benerin ekonomi? Ya, mereka ambil langkah nyata. Mereka buka pintu lebar-lebar buat investasi asing, terus sektor pertanian yang emang jadi andalan itu diperkuat lagi, dan infrastruktur dasar mulai dibangun ulang. Pelan-pelan, tapi pasti roda ekonomi mulai muter lagi. Oke, sekarang kita fast forward ke hari ini. Perjalanan Uganda ini udah nunjukin hasil loh. Tapi, apakah ceritanya udah happy ending? Belum tentu, bukan berarti semua masalah selesai. Jadi, kalau ditanya apa pencapaian terbesarnya sampai sekarang, jawabannya 1. Stabilitas. Uganda udah berhasil ngehindarin konflik besar-besaran kayak di masa lalu. Nah, fondasi damai inilah yang bikin pembangunan lain jadi mungkin. Tapi, PR-nya juga masih numpuk.
Ketimpangan ekonomi itu masih jadi isu gede, pengangguran juga masih tinggi. Terus, memastikan semua orang dapat akses ke layanan publik kayak kesehatan dan pendidikan juga masih jadi perjuangan. Dan di atas itu semua, ada suara-suara yang terus minta demokrasi yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih transparan. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan reflektif ini. Kisah Uganda ini ngajarin kita sesuatu yang penting kan? Bahwa membangun negara yang stabil itu bukan kerjaan semalam. Butuh waktu, butuh usaha yang nggak pernah berhenti. Masa depan Uganda ya, pada akhirnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk menjaga perdamaian, memperkuat institusi, dan yang terpenting, belajar dari sejarah kelam mereka, demi menciptakan hari esok yang lebih baik.